Untuk menghangatkan tubuh. Iya, benar. Yang kedua untuk penerangan. Untuk penerangan juga, iya betul. Yang ketiga itu untuk memasak jika kompor kita mati atau kehabisan gas. Oke. Yang keempat untuk mengusir binatang buas. Oh iya, benar. Ya, dan yang kelima, fungsi api yang kelima itu untuk mencari pertolongan dengan cara membuat asap. Oh iya. Jika kita tersesat, kita sebagai sebagai sinyal tanda ya. SOS. Bagi tim pencari atau tim SAR. Oh iya, benar. Makanya kebetulan Ca juga ini ya, apa namanya, petugas atau gimana statusnya? Saya ini di sini mantap. Jadi anget. Oh, hai, selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Kita nih ceritanya gue mau nge-review atau ngetes jaket yang gue pakai nih, sama jaket si Heru juga. Ini dari Kilimanjaro Outdoor Store, jaket bulu angsanya. Sebetulnya semalam udah gue cobain gimana rasanya tidur pakai jaket ini, tapi malam ini tuh, atau tepatnya hari ini tuh nggak hujan, jadi kerasa dingin. Gue pengen semalam lagi di sini nyobain pakai jaket Kilimanjaro ini. Jadi malam ini gue mau ngasih tahu atau lebih ngerasain jaket ini tuh di kondisi kayaknya lebih dingin malam ini tuh kayak gimana, nge-cover dingin atau enggak. Malam tadi sih aman karena memang nggak terlalu dingin. Cuman ini tujuannya kita bakar-bakar untuk bakar-bakar sampah ya, Caya? Iya. Kayak kita bersihin sampah juga sama ngeringin sepatu juga nih. Cuman tadi agak kaget juga nih, Cak. Emang boleh ya bakar apa, bikin api unggun gitu di gunung gitu? kalau aturannya di Argopuro sini nih nggak apa-apa sih untuk bakar api, api unggun, tapi dengan syarat. Oh gitu, ya, ada syaratnya ya? Ada syaratnya. Apa tuh? Syaratnya itu pastikan api mati sebelum kita tinggalkan. Oke. Yang kedua itu gunakanlah pohon yang sudah mati, yang sudah tumbang. Jangan tiba-tiba nebang gitu ya? Iya, tidak boleh langsung nebang. Kalau memang darurat, kita bisa menggunakan pohon yang masih hidup, tapi jangan dipotong di bagian utamanya. Pohon utama, tapi ranting-ranting. Ranting-ranting aja. Kalau darurat itu pun ya? Kalau darurat, kayak gitu. Oh gitu. Jadi emang ada syarat-syarat. Ada lagi, Cak? Kalau untuk fungsi api sendiri bagi pendaki gunung, itu yang pertama itu untuk menghangatkan tubuh. Iya, benar. Yang kedua untuk penerangan. Untuk penerangan juga, iya betul. Yang ketiga itu untuk memasak jika kompor kita mati atau kehabisan gas. Oke. Yang keempat untuk mengusir binatang buas. Oh iya, benar. Ya, dan yang kelima, fungsi api yang kelima itu untuk mencari pertolongan dengan cara membuat asap. Oh iya. Jika kita tersesat, kita sebagai sinyal ya. SOS. Bagi tim pencari atau tim SAR. Oh iya, benar. Makanya kebetulan Ca juga ini ya, apa namanya, petugas atau gimana statusnya? Saya ini di sini mitra petugas di pos Baderan maupun pos Bermi. Iya betul. Kebetulan jadi porter tim kita nih. Jadi aman perizinan nih. Karena dengan syarat-syarat itulah yang penting ya. Betul. Jadi aman. Jadi soalnya baru pertama di sini ya, Ro ya. Kayak kita apa namanya? Bisa bakar-bakar gitu ya, bikin api unggun gitu. Karena emang diizinkan dengan syarat-syarat yang tadi udah disebutin gitu ya. Ini kebantu banget sih, jadi hangat banget. Itu apa kemarin tuh punya ini ya, channel? Iya. Saya dengar katanya Mas Jen ini punya channel YouTube ya? Ada juga sih channel YouTube. Nama channelnya Kadaka Channel. Kadaka Channel. Isinya itu tentang apa nih, Mas Jen? Ya, seputar edukasi pendaki gunung. Gitu. Ya. Jadi tips atau trik-trik mungkin ya yang emang bisa dilakukan di kondisi darurat itu dibuat di situ mungkin ya? Ya, trik-trik kondisi darurat jika kita tersesat atau keadaan darurat, atau juga sakit, mengalami sakit di gunung, itu mungkin saya kembangkan nanti untuk channelnya PPGD, pertolongan pertama gawat darurat jika terjadi kecelakaan di gunung. Oh gitu. Itu sih, ya. Jadi tonton aja langsung di Kadaka Channel. Udah lebih dari 20 video kali ya? Iya. Udah lebih dari 20 video. Betul. Jadi langsung nonton aja channelnya.
malam ini gua mau lanjutin untuk ngetes jaket ini. Nanti lu kasih tahu Ru, gimana rasanya pakai jaket itu malam ini tidur. Kayaknya sih dinginnya turun nih untuk si ininya, apa namanya, suhu udaranya nih. Karena tadi pagi sampai siang nggak hujan, jadi kayaknya hari ini dingin banget. Kebetulan kini lagi di Cikasur ya. Cikasur, Ya. Cikasur Argopuro. Banyak kan orang pada nggak tahu nih tentang sejarah di Cikasur ini. Dulunya apa itu Mas Jun? Dulunya di Cikasur ini adalah landasan pesawat terbang. Eh, Pacu pesawat terbang milik Belanda. oh gitu. Ditempatkan di tempat tersembunyi seperti ini supaya tidak ada yang tahu. Jadi tempat persembunyian Belanda di Cikasur ini dibuat landasan pesawat terbang dan juga base camp. Base campnya ada di sebelah belakang sana, bangunan Iya. itu bekas bener. bangunan Belanda. Pantesan tadi masih ada bekas-bekas bangunan gitu ya. Itu masih milik Belanda zaman dahulunya. Oh gitu gitu. Jadi ada landasan pacu di sini ya. Iya. Iya iya. Emang yang gua lihat di beberapa jurnal juga sih, fakta-fakta Gunung Argopuro emang ada landasan pacu di sini gitu ya. Tapi dulunya emang warga tahu nggak sih, warga lokal sini? Dulunya warga lokal itu Apa dipekerjakan di sini juga tidak nggak? tahu sama sekali. Oh, Karena pada waktu itu memang disembunyikan. emang disembunyikan Memang ya. disembunyikan, dan ada 1-2 orang warga yang diajak bekerja dan dikasih upah yang besar Oh, gitu. untuk merayu 1-2 warga untuk Oh, kerja di sini untuk membuat landasan. Setelah itu si warga mengabari daerah yang bawa juga teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk bekerja juga di landasan ini. Akhirnya banyak yang naik ke sini untuk bekerja supaya menghilangkan jejak. Warga itu di sini jadi tempat pembantaian. wow. Supaya tidak Ngeri juga diketahui ini. jejak-jejaknya semuanya oleh warga, diberitahukan kepada para pahlawan, jadi dibunuh massal di sini para warga. Wow. Seperti itu. Ngeri ya? Nah, sebelumnya kan fungsinya dibikin bandara ini tuh untuk apa nih? Dari zaman penjajahan itu fungsinya itu buat apa? Fungsinya kalau dibuatnya landasan pesawat terbang ini pada waktu pembuatan Jalan Pantura, Anyer Panarukan. Nah, itu untuk pengiriman logistik. Kayak rempah-rempah gitu Iya. ya? Tidak, pengiriman logistik untuk para pekerja atau para mandor-mandor Belanda yang mengawasi pembangunan Anyer Panarukan, Jalan Pantura Anyer Panarukan. Jadi di sini juga jadi tempat perkembangbiakan jadi tempat perkembangbiakan rusa. Oh di sini. Jadi dibentuk kaleng nanti. Jadi berarti kita di sini ada kemungkinan melihat rusa juga ya? Kalau beruntung ya? Kemungkinan masih ada rusa, tapi bukan di jalur pendaki. Oh dia udah menghindari jalur pendaki ya? Kan kayak merak tuh, suara-suara merak gitu ya. Merak itu banyak di sini ya. Kalau merak masih banyak di sini. Itu saya baru tahu tuh Cak, apa namanya, fakta yang tadi tuh. Iya. Warga lokal debatnya, karena beberapa baca di jurnal itu emang kayaknya nggak terungkap atau nggak tahu juga sih ya. Berarti emang bener ya gitu. Iya, berarti itu apa dibilangnya, fakta yang nggak diungkap. Ya juga nih. Tapi sekarang udah inilah, udah maksudnya saya pertama kali ke sini gitu Caya. Maksudnya enak banget gitu servis dari warga lokal tuh gitu kan. Termasuk servis dari Cak juga untuk porter tuh kita puas banget lah. Ada satu porter kita namanya Pak Y. Pak Y satu lagi, cuman Pak Y-nya nggak mau masuk nih. Pak Y malah lagi malu-malu ya. Betul. Dah, itu aja paling sih ya. Ya nanti pokoknya malam ini gue bakal ngetes ini sih, jaket si. Ini saya. Nah itu Pak Y-nya. Nah ini Pak Y. Ini namanya Pak Y. Ini Pak Y satu lagi nih, yang bawa apa ya namanya? Yang bawa persediaan logistik kita selama kurang lebih 5 hari di atas gunung Argopuro. Pak Y, mantep Pak Y. Jadi kelihatan di situ Pak ya di tengah. sini. Oh, di sini. Oke. Takut ini. Oke. Jadi ini 2 porter yang nemenin tim gua nih, dan puas banget servis mereka tuh, bener-bener
enak, bagus. Sampai kita kemarin kehujanan sampai sini udah berdiri tenda semua, tinggal istirahat aja. Kalau ada yang minat buat dipandu sama porter Mas Jen sama Pak Ye ini, nanti kita cantumin. Ya, nanti kita cantumin aja nomornya di deskripsi video. Biar sama-sama ngerasain ya enaknya diporterin sama Pak Ye nih, sama Cak Jen juga. Saya baru pertama kali kan, kemarin sempat nonton ada beberapa tuh Argo Pro di sini kan ya, porter-porter. Ya, akhirnya kita udah ngerasain sendiri, emang recommended lah untuk porter ya. Biar tahu kalau gundul nih. Gundul bukan sembarang gundul. Oke, kayaknya sih ditutup aja. Nanti berarti lanjut ke video testimoni jaket nih. Gua masih Heru, besok pagi gua kasih tahu rasanya kayak gimana. Sekaligus besok gua kasih tahu spesifikasinya apa aja untuk si jaket Kilimanjaro Denali ini.